bagaimana setiap keputusan yang kita ambil mempunyai dampak bagi orang-orang di sekitar kita atau siapa kita menurut diri kita sendiri berdasarkan identitas kita. Nah, di masa muda identitas ini yang kita cari, siapa kita sebenarnya. Jadi bagaimana kita menjelajahi sudut-sudut pandang baru supaya kita bisa memilah dan memilih. Banyak remaja yang kewalahan gitu, bingung untuk menyeimbangkannya gitu. Padahal sebenarnya ya bukan sesuatu yang harus dipisahkan juga. Nah, mungkin aku sendiri juga kayak gitu. Kadang aku merasa kesulitan gitu ketika mungkin di sekolah punya ambisi gitu kan, ambisi di banyak hal, entah itu akademik atau mungkin organisasi segala macam seperti itu gitu. Tapi pada saat yang sama juga aku sadar nggak boleh sampai aku lupa sama Tuhan. Manusia pada dasarnya dia diciptakan di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja. Jadi kalau misalnya kita menghidupi kehidupan ini di luar kehendak dan kuasa Tuhan, ya kita juga bakal mati, baik secara spiritual maupun jasmani gitu loh. Shalom teman-teman remaja, selamat datang di podcast Kata Remaja. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga di musim yang kurang menentu ini teman-teman selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Senang banget nih teman-teman, akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam podcast volume kedua ini. Pastinya ya teman-teman, podcast ini gak akan kalah menarik dan kalah seru dari podcast kita yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman remaja yang belum berkesempatan buat nonton podcast kita sebelumnya, jangan lupa untuk cek akun YouTube RHKBP Tanjung Priok ya teman-teman, dan juga cek akun sosial media RHKBP Tanjung Priok lainnya, supaya teman-teman gak ketinggalan kegiatan-kegiatan menarik dan seru pastinya dari RHKBP Tanjung Priok. Nah teman-teman, kalau di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang pencarian jati diri, kita udah sama-sama merenungi tema Who Am I? Nah di podcast kali ini teman-teman, kita mau sama-sama bahas hal yang gak kalah penting dari podcast kita sebelumnya, yaitu kita mau sama-sama bahas tentang iman. Nah setelah kita sudah tahu nih teman-teman, kita sudah tahu identitas diri kita dalam Tuhan, kita saat ini mau sama-sama mencari tahu nih teman-teman, bagaimana sih caranya kita membangun iman setelah kita sudah mengetahui identitas diri kita dalam Tuhan. Jadi tema kita pada podcast volume yang kedua ini adalah iman di masa muda. Nah, aku tahu banget teman-teman, pasti di masa remaja ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi kita semua ya teman-teman. Banyak banget pergumulan-pergumulan, misalnya seperti tekanan-tekanan sosial dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman remaja. Di sini teman-teman tuh pasti pada bingung gitu kan. Terus mulai bertanya-tanya, misalnya kayak apakah aku udah benar-benar hidup dalam iman? Terus mungkin bertanya, kenapa sih pada saat aku sudah mendekatkan diri sama Tuhan, aku malah merasa banyak dicobai gitu, banyak godaan yang aku hadapi. Atau mungkin dalam bidang pendidikan, teman-teman mungkin merasa bahwa sangat sulit gitu mempertahankan iman dan juga mempertahankan kemampuannya di bagian akademik. Nah, tapi tenang aja ya teman-teman, di podcast kita kali ini kita bakalan bersama-sama bahas tuntas semuanya teman-teman sampai akar-akarnya. Karena di podcast kali ini kita bakalan sama-sama mencari tahu nih teman-teman, kira-kira bagaimana sih cara membangun iman yang baik di masa muda ini. Dan tentunya teman-teman, pada podcast kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama kakak-kakak yang keren, yang ganteng dan juga yang cantik pada podcast kali ini. Yuk kita sambut pada narasumber kita pada podcast kali ini. Oke, halo Bang Kakak. Oke, puji Tuhan. Teman-teman, kita sudah ada narasumber kita di podcast kali ini. Sebelum aku mulai buat pembahasan lebih lanjut, tentunya teman-teman harus kenal dulu dong sama kita semua. Aku tadi belum perkenalkan, jadi perkenalkan, nama aku Mangara Stefan Gerat Pasaribu. Aku sebagai moderator pada podcast volume yang kedua kali ini. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya perkenalan diri dari teman-teman, dari kakak-kakak narasumber di podcast kali ini. Boleh dari kakak yang cantik dulu kali ya, boleh perkenalkan dirinya dari nama, umur, dan kesibukannya akhir-akhir ini. Oke, terima kasih Yara. Halo teman-teman remaja, perkenalkan nama aku Jessica Angelin Sirait. Umur aku 16 tahun dan mungkin kesibukan aku belakangan ini tentunya sebagai pelajar di sekolah. Terus selain itu di sekolah juga aku ikut organisasi dan pastinya juga kesibukan belakangan ini mungkin ikut kegiatan-kegiatan remaja. Itu aja sih.
Oke, halo Jessica. Nah, sekarang kita lanjut ke abang ganteng di samping. Boleh bang perkenalkan dirinya, umur, dan kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, perkenalkan aku Parulian Siotang. Nah, aku baru aja lulus dari Universitas Telkom dari jurusan Teknologi Informasi. Nah, aku sekarang lagi eksplorasi pilihan-pilihan yang aku punya untuk mulai karir di bidang informasi teknologi ini. Oke, nah teman-teman Bang Pian sama Jessica ini punya kesibukan yang masing-masing berbeda ya teman-teman di masa mudanya. Nah mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan pemantiknya ya teman-teman, aku mau tanya dulu deh sama Jessica dan juga Bang Pian. Kira-kira apa sih yang kalian kerjakan di kesibukan kalian yang telah tadi kalian jelaskan juga? Misalnya tadi Jessica tadi bilang kesibukannya di bidang akademik itu ada organisasi. Nah boleh kali kasih tahu ke teman-teman kira-kira Jessica ngapain aja nih di organisasinya? Oke, jadi untuk di sekolah, lebih tepatnya di SMA 13 Jakarta, aku itu ikut OSIS. Nah, di situ tuh aku jadi anggota bidang 1, lebih tepatnya itu bidang kerohanian. Oke, jadi anggota OSIS ya Jessica di sekolahnya. Oke, kalau Bang Pian gimana nih Bang? Kalau aku, karena aku dari jurusan informasi teknologi, jadi pada dasarnya itu secara umum informasi teknologi itu membahas bagaimana informasi di era digital modern ini berkembang dan juga bersebar luas. Jadi secara luas dia membahas segala sesuatu tentang komputer dan digitalisasi. Nah makanya pilihan-pilihan yang sedang aku jelajahi sekarang ini untuk mulai karir ya di sekitar bidang-bidang itu. Nah teman-teman kita udah bisa tahu ya kira-kira kesibukan dari kakak abang kita pada podcast kali ini yang ada kesibukannya dalam bidang akademik. Nah kakak abang ini kan masih pada muda-muda ya teman-teman ya. Nah boleh kali ya aku tanya kira-kira menurut mungkin Jessica dulu apa sih arti dari masa muda itu? Oke, jadi gini Kara, karena aku sendiri kan remaja ya, dimana aku juga lagi di masa muda. Dan menurut aku kalau remaja itu ya baru awal-awal lah, masa awal-awal di masa muda. Nah, kalau menurut aku masa muda itu kayak masa tempat dimana kita mulai mengeksplor banyak hal gitu. Mungkin contohnya itu kalau pas kecil aku tahu aku suka ngegambar gitu. Nah tapi ketika di masa muda, di masa remaja, hal itu tuh mulai berkembang gitu. Aku mulai nyari tahu aku suka gambar, suka gambarnya tuh di bidang apa, apakah digital atau manual. Terus gaya gambar aku tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus habis itu menurut aku di masa muda itu mungkin kita juga mulai memahami hal yang lebih kompleks atau lebih rumit daripada di masa kanak-kanak. Makanya di masa muda menurut aku penting untuk kita bisa memilah dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, benar sih apa yang dikatain Jessica ya teman-teman bahwa masa muda ini memang masa-masanya kita untuk mengeksplor diri kita ya. Terjadi perkembangan di situ dari anak-anak menjadi lebih dewasa yaitu menjadi remaja dan pasti di masa transisi atau masa peralihan ini bakalan banyak banget perbedaan-perbedaan yang bakalan didapetin ya. Kayak tadi kamu akhirnya tahu bahwa di masa muda di remaja ini akhirnya kamu bisa membedakan bahwa kamu tuh lebih suka menggambar di bagian tradisional atau modern seperti itu. Nah kalau misalnya dari Bang Pian nih, kira-kira apa sih Bang arti masa muda itu? Kalau buat aku masa muda itu masa dimana seseorang dia mempelajari, mengeksplorasi, menjelajahi sudut pandang atau cara-cara pandang baru untuk bagaimana dia bisa menavigasi kehidupan ini. Karena di masa muda itu begitu banyak hal yang kita nggak mengerti gitu kan. Jadi terlebih lagi rasa penasaran di masa muda ini merupakan salah satu pendorong penting di dalam kehidupan seorang pemuda. Karena pertanyaan yang paling penting buat pemuda itu apa? Kenapa? Ya kan? Kalau misalkan ada kejadian apa, kita tanya kenapa. Nah, di masa muda ini adalah masa dimana kita mengkoleksi sudut-sudut pandang baru bagaimana kita melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, baik yang kita mengerti maupun tidak mengerti. Dia masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Kanak-kanak yang tadinya kita hanya memikirkan dampak dari segala keputusan atau tindakan kita hanya untuk diri kita sendiri kalau kanak-kanak. Tapi kalau untuk orang dewasa tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana setiap keputusan yang kita ambil mempunyai dampak bagi orang-orang di sekitar kita atau
siapa kita menurut diri kita sendiri berdasarkan identitas kita. Nah, di masa muda identitas ini yang kita cari, siapa kita sebenarnya. Jadi bagaimana kita menjelajahi sudut-sudut pandang baru supaya kita bisa memilah dan memilih parameter-parameter atau pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita miliki untuk mengambil suatu keputusan. Nah, inilah masa muda itu. Oke, benar banget, aku juga setuju banget ya. Sama yang seperti disampaikan oleh Jessica tadi ya Bang, kalau masa muda memang masanya kita buat bereksplorasi. Dan kalau tadi kata Bang Pian bilang masa muda inilah kita akhirnya punya sudut pandang baru tentang kehidupan kita. Karena masa muda ini adalah proses untuk pencarian jati diri kita. Nah, tapi dalam masa muda ini ya teman-teman, tentunya kita perlu sesuatu untuk menunjuk arah hidup kita. Nah, yang kita perlukan dalam masa muda ini adalah iman nih. Nah, sekarang aku mau tanya buat Jessica dan juga Bang Pian. Kira-kira seberapa penting, bagaimana sih iman itu bisa menjadi kompas bagi kehidupan Bang Pian dan juga Jessica untuk menjalani kehidupan sehari-harinya? Mungkin dari Jessica lagi boleh kali ya. Oke, makasih Kak Ara. Nah, iman itu kan bentuk keyakinan kita ke Tuhan ya Kak. Nah, jadi makanya iman yang teguh itu adalah ketika kita tetap memilih Tuhan dalam kondisi atau situasi apapun gitu. Enggak cuman kalau misalnya kita happy kita pilih Tuhan, atau enggak cuman pas kita dapetin apa yang kita mau baru kita pilih Tuhan, tapi dalam keadaan apapun itu. Nah, menurut aku makanya bagaimana iman bisa menjadi kompas untuk kompas dalam hidup kita atau pengarah dalam hidup kita itu ketika iman baik dalam diri kita ini ada di dalam diri kita, otomatis buah dari iman itu tuh akan membuahkan hal yang baik. Maksudnya itu ketika kita memiliki iman yang baik dalam diri kita, menurut aku di situ mungkin sifat, karakter, terus bagaimana kita berperilaku itu juga akan sesuai gitu, sesuai dengan hal yang baik, sesuai dengan bagaimana apa yang Tuhan mau gitu, mencerminkan nilai-nilai rohani gitu. Karena ketika iman itu ada di dalam diri kita dan ketika itu iman di dalam diri kita lalu kita mencerminkan nilai-nilai yang baik, maka secara nggak langsung juga itu akan mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Jadi menurut aku iman tuh bekerjanya di situ gitu. Oke, jadi aku juga setuju banget sih. Berarti memang iman itu bekerja untuk mengarahkan kita ke sesuatu yang baik ya. Dan memang tanpa iman kita nggak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman. Karena iman sebagai yang udah dijelasin tadi, iman itu adalah kompas untuk menunjukkan arah hidup kita. Nah, sekarang untuk Bang Pian kira-kira gimana nih Bang? Kalau aku gini, kan pertanyaan itu bagaimana iman supaya bisa jadi kompas dalam kehidupan kita. Nah, sama kayak kompas, iman juga bisa rusak. Iman itu ada iman yang baik dan iman yang tidak baik. Tuhan Yesus kan bilang begini, iman sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Yang mau Tuhan Yesus bilang lewat parabel ini adalah bukan besar kecilnya iman. Jadi sekecil apapun iman, kalau iman itu adalah iman yang benar, iman terhadap Tuhan Yesus, itu merupakan suatu hal yang penuh dengan kuasa. Nah, iman ini apa sih? Kalau Ibrani 11 ayat 1 bilang kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu punya dua komponen penting, harapan dan bukti. Atau kalau aku bilang alasan yang disertai bukti. Nah, juga di Roma 8 ayat 24, Paulus bilang kita itu diselamatkan oleh pengharapan. Tapi apa yang kita sudah lihat itu bukan lagi harapan. Misalkan aku berharap meja di depan kita ini warna hijau. Itu udah bukan harapan lagi, tapi itu adalah suatu statement of fact atau pernyataan fakta, itu bukan lagi harapan. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus bilang, siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab akan harapan yang kamu punya. Nah, pertanggungan jawab inilah yang aku yakini, mengerti sebagai alasan dari bukti itu. Jadi, pada dasarnya, semakin banyak alasan atau bukti yang kita punya tentang iman kita, semakin sedikit harapan yang kita punya. Nah, tapi menurut aku disitulah keindahan sebuah iman. Meskipun kita punya 99,9% keyakinan bahwa iman kita adalah iman yang benar, kita tetap butuh harapan. Nah, contohnya apa sih? Misalkan di 1 Korintus 15 ayat
6 kalau nggak salah. Tolong dikoreksi nanti. Tuhan Yesus bilang lewat Paulus kalau misalnya ada 500 orang saksi yang melihat bahwa Yesus itu bangkit. Tapi di 1 Korintus 15 ayat 19 kalau nggak salah, Paulus bilang kalau misalnya Tuhan Yesus gak bangkit, kita orang Kristen ini salah satu orang yang harus paling dikasihani selama-lamanya, sepanjang sejarah manusia hidup. Nah, artinya apa? Paulus di sini meminta supaya kita gak hanya berharap, tapi juga kita memiliki alasan yang disertai bukti. Kalau misalkan kalian gak percaya apa yang aku katakan, ini Paulus bilang lewat surat itu, surat Korintus. Kalau kalian gak percaya apa yang aku katakan bahwa Yesus itu bangkit dari kubur, tanya ke 500 orang saksi ini. Nah, itulah menurut aku yang perlu kita highlight di kalangan muda ini. Jadi kita iman seorang Kristen itu bukan iman yang berharap saja, bukan iman yang buta. Kalau aku bilang iman yang buta itu berharap tapi kita mengabaikan fakta-fakta yang ada gitu loh. Nah, ini yang aku mau highlight juga, bagaimana keraguan ini bisa melahirkan iman yang lebih kuat sebenarnya. Kita terkadang melihat keraguan sebagai suatu hal yang tabu. Misalkan, kita seorang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, mati di kayu salib di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dan bangkit di hari yang ketiga untuk mengalahkan maut supaya kita yang percaya kepada Tuhan bersama-sama bangkit di harinya dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini kan hanya di dalam Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa apa yang Alkitab katakan ini benar? Balik lagi, lewat fakta-fakta seperti untuk apa Paulus mengatakan ada 500 orang saksi kalau misalnya dia mau berbohong. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita encourage atau perlu kita dorong lagi di kalangan muda supaya kita tidak hanya berharap tapi juga memiliki alasan yang disertai bukti. Nah, aku makanya mau mengundang supaya kita tidak lagi memandang Rasul Thomas yang mempertanyakan kebangkitan Tuhan Yesus lewat kalau aku tidak mencucukkan jariku kepada luka yang ada di tubuh Tuhan, aku gak percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga bilang kan, berbahagialah orang yang tidak melihat dan percaya. Tapi yang di saat yang sama Tuhan Yesus hadir bagi orang-orang seperti Rasul Thomas. Di sini aku, Tuhan Yesus tiba-tiba datang loh. Kalau misalkan di dalam kitab, Tuhan tiba-tiba datang di dalam perkumpulan itu. Di situ jelas dikatakan pintu terkunci. Apa artinya? Pintu terkunci. Mereka di dalam itu karena waktu itu mereka takut. Banyak yang mempersekusi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini. Nah, di dalam itu ada Thomas. Lalu Tuhan bilang, cucukkanlah jarimu ke luka-luka yang ada di tubuhku ini. Tuhan Yesus bilang gitu kan. Tapi di saat yang bersama memang dia bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, apa yang mau dibilang Tuhan Yesus? Sebenarnya keraguan itu bisa menjadi suatu instrumen yang memperkuat iman kita. Rasul Thomas dipercaya dia turun ke India untuk menginjili. Dia menjadi salah satu rasul dari ke-12 rasul yang menempuh perjalanan untuk menginjili paling jauh loh. Dia mati di India. Itu dipercaya ceritanya seperti itu gitu. Jadi maksud aku, iman yang bisa menjadi kompas hanyalah iman yang benar. Iman yang benar, iman yang memiliki keseimbangan antara harapan dan alasan yang sertai bukti gitu. Oke, benar banget Bang, aku juga setuju banget tentang iman tadi ya, bahwa benar adanya kalau iman itu adalah sebagai kompas kita dan iman itu memang penting untuk menunjukkan arah hidup kita. Tapi iman seperti apakah yang harus kita gunakan untuk menunjukkan arah hidup kita? Kalau tadi Bang Pian bilang bahwa iman yang benar lah yang akan menjadi kompas yang baik untuk menunjukkan arah hidup kita. Dan itu benar ya teman-teman. Dan kita sama-sama percaya bahwa iman itu tadi sangat penting buat menunjukkan arah hidup teman-teman remaja yang sedang saat ini mencari imannya di masa muda. Nah, tapi kira-kira seberapa penting sih iman itu bisa membantu untuk membuat pilihan dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam pendidikan atau mungkin dalam pergaulannya. Nah, mungkin dari Bang Pian. Oke. Bagaimana iman bisa menjadi membantu kita dalam pilihan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas ya bagaimana kita ini bisa yakin bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang benar. Sekarang kalau kita udah yakin bahwa iman yang kita miliki ini adalah iman yang benar, artinya kita harus menghidupi ini.
Artinya kalau kita sudah yakin bahwa kita bisa memberi kredibilitas, memiliki kepercayaan bahwa apa yang Alkitab katakan adalah hal yang benar dan benar adanya gitu loh. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu bukan hanya seorang guru yang hidup 2000 tahun lalu di Yudea, Galilea gitu loh. Dia itu adalah Tuhan yang menuntun kita di dalam janin atau rahim ibu kita, yang seperti Daud katakan lewat Mazmurnya. Terus Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia, mati di kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, bangkit di hari yang ketiga untuk menebus dosa umat manusia. Jadi sebenarnya kalau kita udah yakin bahwa iman yang kita miliki benar, harusnya apa yang dikatakan iman kita ini tentang siapa diri kita, harusnya ini menjadi sangat penting. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, tapi juga Tuhan yang menciptakan kita dan memiliki relasi pribadi dengan kita gitu loh. Jadi yang mau aku highlight juga, sewaktu Tuhan menciptakan binatang-binatang dan tumbuhan, Dia berkata kepada tanah dan air supaya makhluk-makhluk hidup yang ada di atas tanah, di dalam air itu exist atau menjadi ada. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri. Yang mau aku highlight, sebuah makhluk hidup, dia pasti mati keluar dari habitatnya. Jadi kalau misalkan seekor singa dimasukin ke laut, pasti mati. Ikan kalau ditaruh di tanah, pasti mati. Yang mau aku terangin bahwa manusia pada dasarnya, dia diciptakan di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja. Jadi kalau misalnya kita menghidupi kehidupan ini di luar kehendak dan kuasa Tuhan, ya kita juga bakal mati, baik secara spiritual maupun jasmani gitu loh. Jadi begitu. Oke, benar banget sih. Aku juga setuju banget apa yang disampaikan sama Bang Pian tadi. Benar ya bahwa kita sebagai orang Kristen tentu harus punya iman yang benar ya dalam menghidupi dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya dibilang seberapa penting, tadi jawabannya udah pasti ya, penting banget untuk punya iman, terutama untuk menemukan jati diri kita juga ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah sekarang kalau Jessica, kira-kira gimana nih tanggapan kamu tentang iman ini? Seberapa penting sih iman itu untuk membantu pilihan kamu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih Kak Ara. Nah, kalau ini berhubungan sama jawaban dan pertanyaan yang sebelumnya, bahwa iman ini bisa tadi kan iman ini diibaratin sama kompas kan, sebagai pengarah dalam artian pengarah hidup gitu, iman untuk hidup orang Kristen. Nah, menurut aku karena di sini iman itu seperti kompas, berarti perannya itu benar-benar penting banget gitu. Karena kompas ini pengarah artinya membantu kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Nah, iman bekerja membantu kita untuk semakin tahu gitu mana yang benar menurut Allah dan mana yang enggak gitu. Nah, dan itu benar-benar bekerja gitu dalam hidup aku gitu. Banyak waktu dimana aku bingung untuk memilih sesuatu gitu. Contohnya kalau yang deket-deket ini, karena aku kelas 10 SMA, sebentar lagi kelas 11 dan harus penjurusan kan. Nah, aku tuh bingung banget harus milih IPA atau IPS gitu. Mungkin kedengarannya sepele, tapi jujur itu ngebingungin untuk aku gitu. Nah, disinilah aku ngerasain kalau iman itu bekerja dalam diri aku gitu. Aku bingung karena banyak pertimbangan kan antara IPA atau IPS, dan benar-benar di titik bingung karena dua-duanya kerasa bener gitu. Jadi bingung mau masuk yang mana. Nah, di saat seperti ini tuh akhirnya yang aku lakuin adalah berdoa gitu. Dan ketika aku berdoa, aku minta tolong ke Tuhan untuk bantu aku memilih gitu. Untuk bantu aku memilih. Dan setelah aku berdoa, intinya aku berdoa ke Tuhan, semoga apa yang aku pilih pada akhirnya adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ketika aku sudah berdoa, mungkin aku nggak langsung dapat jawabannya gitu, nggak tiba-tiba Tuhan berbisik aku harus pilih apa gitu. Akhirnya ketika aku sudah selesai berdoa, aku pilih IPA gitu, dan disitulah iman itu bekerja. Aku jadi yakin aja gitu
Jadi aku nggak ragu gitu, karena aku udah berdoa, aku yakin kalau misalnya aku udah berdoa, pilihan yang aku pilih, apapun itu ke depannya, apapun yang berhubungan sama pilihan yang aku pilih sekarang, harusnya itu akan membuahkan yang baik gitu. Karena Tuhan udah bekerja di dalam situ gitu. Jadi selain iman ini bekerja untuk membantu kita dalam hidup kita untuk memutuskan banyak hal gitu, mungkin hal-hal yang lebih serius atau lebih besar dari sekedar milih jurusan, menurut aku iman juga ngebantu kita untuk selalu yakin dan percaya gitu dengan apa yang udah diberikan Tuhan gitu. Contohnya juga waktu aku pengen ke SMA, aku tuh banyak banget pilihan sekolah gitu. Terus pasti ada debat sama orang tua, aku lebih kepengen masuk SMA yang lain yang di luar Jakarta Utara gitu. Tapi dipaksa untuk masuk ke SMA 13 yang di Jakarta Utara aja. Terus ketika aku bingung dan kalau cuman ngandelin rekomendasi temen, cuman ngandelin yang dilihat Instagram mana yang lebih favorit, mungkin kelihatan gitu. Kalau kita ngelihat mungkin kelihatan misalnya sekolah ini lebih bagus akreditasinya segala macam kayak gitu. Tapi yang bagus belum tentu ketika kita yang sekolah di situ memang beneran bakal membuat hal yang baik bagi kita. Maksudnya apakah aku akan benar-benar cocok gitu di sekolah itu. Terus ketika aku berdoa dan selesai berdoa, akhirnya aku mutusin yaudah biarin aku sekolah di SMA 13 aja yang di Jakarta Utara. Dan ternyata justru sekarang sekolah itu benar-benar memberikan banyak hal yang baik bagi aku gitu. Aku justru ketika aku sekolah di sini aku semakin mengenal Tuhan kayak gitu. Jadi seperti itu sih Kara. Betul, itulah ya teman-teman, iman lewat dari kuasa doa luar biasa banget juga pastinya. Dan kalau aku boleh cerita sedikit, aku juga mengalami perasaan yang sama seperti Jessica ya, mulai dari pemilihan jurusan dan juga pemilihan sekolah. Aku juga waktu perpindahan dari SMP ke SMA, aku merasa bahwa aku sangat amat kurang gitu loh untuk mempersiapkan diri aku ke SMA. Pada saat itu tuh aku gak terlalu fokus buat mencari berbagai kegiatan lewat dari organisasi atau dari lomba-lomba seperti itu. Jadi yang aku fokuskan pada saat itu, aku cuman belajar tanpa ikut aktif dalam bidang organisasi dan sebagainya. Dan ternyata di situ aku kena tamparan yang cukup hebat ya, karena dari situ ternyata aku baru sadar bahwa organisasi dan keaktifan selama masa pembelajaran di sekolah itu sangat penting gitu loh. Sangat terpakai terutama buat PPDB menuju pada saat mau ke SMA. Dan puji Tuhan ya teman-teman ya, dengan nilai aku yang bisa dibilang gak terlalu tinggi juga, akhirnya aku dikasih kesempatan sama Tuhan buat bisa masuk ke salah satu sekolah yang tetap aku pengenin, yaitu SMA 80. Jadi walaupun aku dengan kondisi yang sebenarnya aku gak percaya pada saat itu bahwa aku bakalan masuk, tapi oleh kuasa Tuhan aku jadi bisa gitu masuk dalam situ. Jadi pada saat itu tuh ya teman-teman, SMA 80 itu punya standar nilai yang bisa dibilang cukup tinggi ya di tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh nilainya itu benar-benar gak sesuai sama nilai aku pada saat itu. Jadi aku benar-benar hopeless ya. Aku gak berharap banget bisa masuk di SMA 80 pada saat itu. Tapi aku berdoa sama Tuhan. Aku tahu aku gak punya sesuatu yang banyak. Aku tahu aku gak punya kelebihan dalam keaktifan di sekolah aku. Tapi aku berdoa sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi sama aku, dimanapun aku sekolah, aku berharap semoga ini yang terbaik buat aku. Dan puji Tuhan ketika aku berdoa, aku berharap sama Tuhan, aku mengimani apa yang diinginkan Tuhan sama aku menjalani setiap pergumulan yang aku lakukan. Puji Tuhan aku dapat jawaban dari Tuhan dan aku masih diberikan kesempatan sama Tuhan buat bisa masuk ke dalam SMA 80. Dan itu jadi titik balik yang luar biasa buat aku ya. Di situ benar-benar aku merasakan bahwa anugerah Tuhan tuh luar biasa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau misalnya Tuhan udah bekerja lewat kita. Nah, pastinya ya teman-teman dari pengalaman yang udah sharing dari Bang Pian, dari Jessica dan juga dari aku, pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang gak kita tahu gitu ya. Banyak hal-hal yang masih kita bingungin gitu ya. Tentang mungkin dari bagaimana cara kita menjalaninya, atau mungkin dari kekhawatiran yang bakal terjadi. Tapi pastinya teman-teman dalam menjalani kehidupan ini, pastinya kita punya sesuatu penuntun atau arah yang tadi udah dijelasin juga, yaitu lewat dari iman. Nah sekarang aku mau tanya buat Jessica dan juga Bang Pian. Kan tadi kita sama-sama tahu ya bahwa Bang Pian sama Jessica punya kesibukan yang luar biasa
dari sekolahnya atau mungkin dari pendidikan buat Bang Pian di kuliahnya. Nah, kira-kira gimana sih cara Bang Pian dan juga Jessica itu menyeimbangkan antara waktu kesibukan sekolah dan juga kehidupan pribadi rohaninya? Mungkin dari Bang Pian, boleh? Oke, mungkin gak luar biasa ya sibuk. Tapi yang mau angkat gini, sebenarnya agak ironis ya. Ini jadi pada awalnya itu kata sekolah sendiri itu dari kata Yunani skole, itu artinya waktu luang. Jadi orang di masa dulu ini sering menggunakan waktu luangnya untuk belajar gitu. Tapi sekarang kita bilang orang sibuk sekolah, makanya jadi lucu. Tapi ini terlepas daripada itu, zaman dulu ini orang untuk bisa merawat sebuah buku itu kan ringkih ya, rawan. Jadi dia umur 50 tahun, berapa tahun itu udah pasti rapuh. Nah, zaman dulu gereja-gereja kuno kayak dari kekaisaran Bizantium dan Romawi, mereka ini rela mengeluarkan dana dan tenaga untuk bisa merawat buku-buku ini. Nah, buku-buku inilah yang kemudian dipelajari di masa Renaissance dari abad 14 sampai 17 ini. Yang mau aku bilang adalah kenapa mereka mau mengeluarkan dana, mengeluarkan usaha untuk merawat buku-buku ini. Jadi mereka ini punya keyakinan bahwa Tuhan dengan segala kebijaksanaannya, dengan segala pengertiannya, kekuasaannya, itu menyatakan kuasa, kebijaksanaan, hikmatnya yang tidak terbatas melalui ciptaannya yang terbatas ini. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan mengaruniakan segala hikmat dan pengetahuan lewat orang-orang kuno ini yang telah menulis buku-buku ini. Makanya kenapa rahib-rahib Kristen di gereja mula-mula ini dari abad ketiga sampai abad ke-12 mereka mengkoleksi bahkan buku-buku sekuler seperti Plato dan lain-lain. Mereka banyak buku-buku Yunani kuno yang tadinya ditentang, tapi rahib-rahib Kristen ini mereka percaya bahwa Tuhan sendiri berbicara lewat filsuf-filsuf yang bukan seorang Kristen ini. Jadi gitu. Yang mau aku bilang adalah aku gak setuju sebenarnya di dua kategori ini dibedakan, kehidupan rohani dan kesibukan sekolah. Yang mau aku terangkan adalah biarlah kesibukan sekolah kita ini. Sekolah itu kan sebenarnya sebuah aktivitas untuk kita bisa mencari kebenaran. Kita mempelajari hukum fisika, hukum kimia. Itu kalau ada hukum artinya ada pemberi hukum. Nah, untuk kita bisa mempelajari hukum-hukum ini artinya kita ingin mengenal siapa pemberi hukum ini. Jadi yang mau aku bilang adalah biarlah aktivitas mencari kebenaran ini, aktivitas bersekolah menjadi juga aktivitas untuk persembahan Tuhan. Karena di Roma 12 ayat 1 Paulus bilang biarlah persembahan yang sejati adalah hidup kita. Nah, jadi apapun yang kita lakukan biarlah itu bisa menjadi persembahan bagi Allah. Kalau boleh agak sedikit nerdy ini. Kalau di hukum kimia itu kan respirasi seluler itu dibilang pembakaran biologis. Sorry banget, aku lagi Pak. Jadi ini aku masih agak ingat. Jadi untuk bisa menghasilkan energi dalam mitokondria itu ada namanya proses respirasi seluler. Itu biasa disebut pembakaran biologis. Kenapa dia dibilang pembakaran biologis? Karena dia melibatkan oksidasi tetapi tidak menghasilkan api. Jadi dia oksidasi secara bertahap. Nah, aku menangkap pembakaran biologis ini sebagai yang dibilang Paulus di Roma 12 ayat 1, persembahan. Jadi zaman dulu itu waktu Israel mula-mula banyak korban bakaran. Yang mau aku bilang adalah biarlah proses pembelajaran ini sesederhana apapun itu menjadi persembahan kita kepada Tuhan, supaya hidup kita bisa menjadi korban bakaran dalam apapun yang kita lakukan, mau itu bersekolah, bergaul dengan teman, bermusik, apapun itu gitu. Luar biasa, aku juga setuju banget sih apa yang disampaikan sama Bang Pian ya. Bener banget sih Bang Pian menyatakan bahwa kesibukan sekolah dan kehidupan rohani itu bukan sebagai bagian yang bisa dipisahkan ya. Justru itu menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Dan aku sangat setuju juga ya kalau dibilang kesibukan sekolah justru disitulah di dalam kesibukan-kesibukan itu justru di situ kita harus bagaimana caranya bisa menghidupi kehidupan rohani kita juga gitu loh. Lewat dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kalau dari Jessica nih sekarang, gimana nih kira-kira bagaimana cara kamu bisa menyimbangkan antara kesibukan sekolah dan juga kehidupan rohani? Oke, kalau jawaban aku mungkin lebih ke berdasarkan pengalaman ya. Nah, aku juga setuju sama yang Bang Pian bilang. Tapi sebenarnya walaupun memang seperti itu, sebenarnya nggak harus dipisahkan ya Bang antara kehidupan sekolah sama
kehidupan rohani, tapi mungkin pada kenyataannya atau di lapangannya banyak remaja yang kewalahan gitu, bingung untuk menyeimbangkannya gitu. Padahal sebenarnya ya bukan sesuatu yang harus dipisahkan juga. Nah, mungkin aku sendiri juga kayak gitu. Kadang aku merasa kesulitan gitu ketika mungkin di sekolah punya ambisi gitu kan, ambisi di banyak hal, entah itu akademik atau mungkin organisasi segala macam seperti itu gitu. Tapi pada saat yang sama juga aku sadar gak boleh sampai aku lupa sama Tuhan. Kehidupan rohani aku harus tetap berjalan karena itu yang memberikan nyawa gitu untuk hidup aku gitu. Kayak buat apa aku hidup kalau misalnya ya isinya cuman kesibukan biasa yang enggak yang tidak melayani Tuhan kayak gitu. Nah, makanya mungkin kalau cara aku tuh pertama ada mungkin bisa dibilang kayak kebagi dua. Yang pertama adalah tentunya kita harus memisahkan satu waktu yang ibaratnya jangan diganggu dengan kegiatan lain. Nah, biasanya itu ya pada umumnya kita taruh di hari Minggu kan, dimana hari Minggu itu tempat kita ke gereja gitu. Dan ada baiknya karena hari Minggu ini ke gereja, kita harus bisa memanajemen waktu dan tidak menaruh schedule lain di hari Minggu gitu. Jadi nggak naruh waktu-waktu yang lain di hari Minggu gitu. Jadi aku juga belajar harus bisa belajar menolak gitu, berani menolak dan harus tahu mana kegiatan yang memang harus diikutin dan mana kegiatan yang sebenarnya gak harus banget diikutin gitu. Karena kalau misalnya kita jujur kalau misalnya kebanyakan kegiatan juga dan itu sebenarnya gak terlalu berfaedah, terus malah nyuri waktu kita yang harusnya bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bisa kita pakai untuk belajar firman dan segala macam gitu. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua sama banget menurut aku, bisa jalan beriringan antara kehidupan rohani sama kesibukan sekolah gitu. Karena di dalam kehidupan rohani itu kan selain diajarin kita, misalnya kita harus ke gereja gitu, terus segala macam, diajarin juga tentang bagaimana kita harus berbuat baik ke sesama, melayani sesama. Misalnya kita diajarin untuk mengampuni gitu. Maka ketika dalam kehidupan sekolah kita lagi sama teman, misalnya teman kita berbuat salah, ya berarti kita harus mau mengampuni gitu. Kita diajarin untuk berbagi, itu berarti di dalam kehidupan sekolah kita harus menerapkan itu gitu. Jadi menurut aku gak harus dipisahin juga, apa yang menjadi nilai-nilai rohani gitu bisa kita terapin dalam kehidupan sekolah dan gak di sekolah. Menurut aku di seluruh aspek kehidupan kita harus terapin itu. Menurut aku kayak gitu. Oke, aku juga setuju banget sih sama Jessica ya. Berarti kalau aku nangkepnya Jessica lebih ke skala prioritas ya. Betul. Bisa menentukan nih kira-kira apa yang lebih penting, apa yang lebih bermanfaat buat dilakukan sama Jessica, dan buat yang menurut Jessica kurang penting disingkirin dulu gitu ya. Dan sama kayak pernyataan Bang Pian juga ya, bahwa memang benar sih teman-teman ya, bahwa kesibukan sekolah itu bukan bagian yang berbeda gitu loh dari kehidupan rohani. Justru di kesibukan sekolah, bagaimanapun caranya, kita harus bisa untuk menghidupi kehidupan rohani kita. Nah teman-teman nih, kita pembahasannya udah makin dalam ya, jadi kita boleh kalian minum air dulu ya, kita break sebentar. Apa yang ada di dalam Alkitab ini menjadi tiang pegangan kompas untuk segala keputusan yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil suatu keputusan, kita harus tahu pendapat Tuhan akan keputusan kita ini apa. Semakin kita mengenal Tuhan dan semakin kita juga mencerminkan perilaku Tuhan, maksudnya semakin kita mengikuti ajaran Tuhan, gak mungkin moral dan karakter kita semakin merosot kan. Pasti moral dan karakter kita juga akan semakin baik, akan semakin seperti apa yang Tuhan ingini. Jadi kalau kita udah yakin kalau iman yang kita miliki benar, kita udah yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bukan jauh di atas langit sana, tapi Tuhan yang ada di dalam hati kita lewat Roh Kudusnya.